majelis ini, dan yang tidak hadir pun untuk grup ngopi khususnya. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar wa Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahal. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sedherenge pun kula maos kula nyuwun pangapunten yang pastinya kula kesalahan. Nyuwun ngapunten nggih sedulur sedaya. Nggih. Ini pastinya kula nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kula diparingi hidayah saged menjelaskan ilmunipun Gusti Allah. Allahumma Amin. Tuki ayat 231 nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah. قالوا Subhanaka لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtum lan ari kalane megat sapa para suami megat an-nisa ing istri-istri. Fabalagna mongko sekerene tumuka sapa an-nisa ajalahunna ing masa akhir iddah. Nita nisa ai karimna tegese perak
apa ing kita uiddatihina masa akhir iddahe nisa. Famsiku mongko ngekero sapa azwaj guna ing nisa. Bi antara jauh lan yen to rujuk sapa azwaj. Rujuk guna ing nisa. Rujuk bi mahrufin kelawan kesainan. Min ghairi dirarin saking tanpa nglarani. Au sarlihu utawa melepas sapa azwaj guna ing nisa, melepas bi mahrufin kelawan kesainan. Ini maksud kesainan gitu, lahir batin nggih. Pokoknya baik lahirnya juga baik, tujuan baik batinnya. Ai utruku tegese meninggalkan sapa azwaj guna ing nisa. Hatta tangqata iddatihna sehingga enteke waktu iddare nidae nisa. Wala tumsiku lan ojo ngeker sapa azwaj guna ing nisa. Birrocaati kelawan rujuk. Tiraron krana nglarani. Utawi dawuh tiraron iku maf'ulun lahu katerkib dados maf'ulah. Lita'tadu krana nganiaya sapa azwaj alaihinna ing atase nisa. Tujuane napa? Bi ilja'i kelawan nekaaken ilal iftidai maring tebusan. Wa tatliqilan untuk pemahamannya yang menuntut cerai lah. Wa tatwilil habsi lan dawaaken ngeker atau nanti keterangannya lagi kalau ngrungok seriin. Wa man lan sapane wong Sulaiman yafngakan agawe sapa man zalika mengkono-mengkono mazkur. Yen pun disebut wau. Gimana iko napa nggih? Tiraron dita'tadu. Ngoten. Faqad zalama mongko teman-teman zalim sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Bi ta'ridiha kelawan mentoaken nisa ila azabillahi maring siksane Gusti Allah. Wala tattakhidhu lan aja ngalap sapa sira kabeh ayatillahi ing pira-pira ayate Gusti Allah. Ngalap huzuan ing geguyon. Geguyu atau main-main. Tegesipun mazuan tegese geguyon. Biha kelawan ayat bi mukhalafatiha kelawan nulayani ayat. Wazkuru lan elinga sapa sira kabeh eling nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah. Wazkuru lan elinga sapa sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah. Nikmat alaikum ing atase sira kabeh bil islami nggih menika nikmat Islam. Wa malan perkara angzalakan wis nuraken ing angzala wis nuraken sapa Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh minal kitab nyatane kitab. Ai Al-Qur'ani tegese Al-Qur'an wal hikmati lan hikmah. Ma ing barang fihi kang iku tetep ing dalem ma barang perkara mak di mana perkara nggih saged barang nggih saged atau mak perkara yang menjelaskan masalah hukum atau nggih saged. Nah niki mak mausulah berarti minal ahkami kudu maknane niku nyatane min niki arti min berarti nyatane pira-pira hukum. Ya'izukum ya'izu. Ya'izu niku mau'izatun lah napa nggih nasihat. Nasihati kanten kuming sir kabeh bihi kelawan kitab niku Al-Qur'an. Biantas guru kelawan yen bersyukur sapa sira kabeh ha ing nikmat bil amali lan amal bihi kelawan Al-Qur'an niku ya tadi ya. Wattaqu lan padha wedi sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa'lamu lan ngerti sapa sira kabeh ngerti annallaha ing temen setune Gusti Allah bi kulli syai'in kelawan saben-saben suci iku alimul zat kang mudani sapa Gusti Allah. Wala yakhfalan ora ana samar iku maujud alaihi ngata Gusti Allah apa syai'un suci-suci. Ayat nggih. Nah niki duwe ayat 231 masih menjelaskan tentang masalah bab talak nggih.
Sungguhnya perkara yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah nggih menika talak. Perceraian. Ceraian. Wah ini bolak-balik napa nggih dijelaskan sangat gamblang sekali dalam Al-Qur'an, udah beberapa ayat ya, udah beberapa pertemuan masih menjelaskan tentang talak. Talak. Ayat 231 niki Allah dawuh, Gusti Allah berfirman, dan jika kalian para suami-suami menceraikan istri-istrinya, fabalaghna ajalahunna, maka sampailah pada ajal di sini dalam kalamullah di ayat ini. Jadi pada pengertian yang namanya ajal itu enggak selamanya ajal itu masalah mati nggih. Sesungguhnya kalimat ajal itu artinya adalah masa waktu yang habis. Masa waktu yang habis. Jadi ini menjelaskan masa iddahnya istri yang ditalak itu ketika habis ya. Allah dawuh nek jenengan semua para suami mau rujuk, maka rujuklah bima'ruf. Maka rujuklah dengan penuh kebaikan. Nabi ma'ruf ini udah pastinya jamaknya dari seluruh kebaikan, artinya zahir dan batin. Nek jenengan ngajak rujuk sing wedon, artinya ya sudah benar-benar dipikirkan dalam-dalam. Lahirnya ya bertujuan baik, sehingga batinnya. Ngaten nggih. Jadi jangan hanya buat omongan saja, ngaten. Jangan hanya zahirnya saja bilang baik tapi tujuannya tidak baik. Ini Allah menegaskan sekali wajib jenengan ketika rujuk itu bima'ruf. Karena tafsiran di sini min ghairi tirarin, dengan apa ya, tanpa menyakitinya lagi, ngaten. Au sarrihuhunna bima'ruf. Nah, ketika habis ngiddahnya itu jenengan ketika mau melepaskan, ketika tidak mau rujuk lagi, artinya harus benar-benar berpisah dengan mantan istri. Biasanya kalau sudah benar-benar tidak mau bisa rujuk kembali, artinya apa? Dulu dijelaskan karena ada suatu khawatiran, ketakutan ketika rujuk kembali, bersatu kembali, tidak sanggup menjalankan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kalau mau berpisah, berpisahlah dengan yang baik. Benar-benar dengan memang tujuan lillahi ta'ala. Karena ada kekhawatiran nanti kalau bersatu lagi tidak dapat menjalankan hukum-hukumnya Allah. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Nah, kenapa Allah menjelaskan lagi di sini, menegaskan sekali, dan jangan kalian semua wahai para suami ya ketika rujuk itu tujuannya memang untuk menyakiti istri lagi. Ngaten nggih? Ini sangat dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tujuannya lita'tadu. Tujuannya untuk memang menyakiti istri, ngaten. Lita'tadu tafsirannya di sini alaihi nabi iljai ilal iftidai wa tatliqi wa tatwilil habsi. Napa maksudipun? Karena sing riyen ayat sebelumnya kan menjelaskan maftadat bih, ngaten nggih. Jadi kaum istri itu diperbolehkan menebus atau membayar uang tebusan untuk cerai, ngaten nggih, kaingan badan. Dan kaum suami pun dihalalkan boleh menerima uang tebusan itu. Ingat nggih? Artinya ini ayat bisa menjelaskan bahwa kaum istri itu bisa merapak sang suami. Nek paham merapak nih, menuntut cerai. Nah, ketika menebus, ketika uang tebusan itu diterima oleh suami, berarti resmilah talak itu jatuh. Jadi istri sudah resmi, surat resmi janda, ngaten, ketika menyerahkan uang tebusan. Nah, Allah menegaskan di sini ketika seperti itu dibolehkan bagi para suami itu sangat dilarang sekali lita'tadu, menzalimi kaum perempuan. Ya tujuannya biasanya kalau ketika ada ayat yang membolehkan seperti itu,
biasanya para oknum-oknum suami yang mata duitan materialistis itu mengambil kesempatan untuk memeras sang istri. Ditalak rujuk kan ngaten. Nah, ketika sang istri sudah menebus, jadi bahasanya apa ya di Ben Amrik paham. Jadi sangat dilarang sekali oleh Allah ketika sang suami memeras lah, jadi kayak mafia gitu loh. Nah, tujuan talak itu biar nanti istri mengeluarkan apa ya dirujuk lagi. Otomatis kan istri nggak kuat karena suaminya nggak baik gitu kan. Otomatis nggak kuat. Di sini dijelaskan bi iljai ilal iftidai. Biar tujuan sang suami itu biar istri mendatangkan uang tebusan. Watatlikin untuk menuntut cerai. Nah, otomatis kan uang keluar. Nah, ini sangat dibenci sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya para suami itu yang melakukan seperti itu memeras sang istri. Karena memang betul dari ayat sebelumnya menjelaskan walir rijali alaihinna darajah. Betul sekali karena memang kaum pria, kaum lelaki, kaum suami itu diberi derajat yang lebih tinggi dari kaum perempuan. Dan kaum lelaki lah, kaum suami lah yang mempunyai power untuk mentalak. Hanya kaum lelaki. Karena sesungguhnya kaum wanita itu tidak punya hak untuk mentalak. Nah, tapi Allah memberi keluasaan, memberi kebijaksanaan pada kaum perempuan, maftadat bih, sing pun dijelaskan boleh mengajukan cerai. Ketika boleh mengajukan cerai, jangan dimanfaatkan oleh kaum suami untuk menjadi sapi perah, paham betul? Untuk kepentingan kayak bisnis, kepentingan untuk biar caranya biar wong wedon, karena biasanya kan sebenarnya wong lanang orang duwe sing wedon kan wong sugih lah kayak tak peres dengan cara seperti ini. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti ini. Ini Allah sangat menegaskan sekali diraran li ta'tadu dengan tujuan menyakiti seperti itu. Nah, ancamannya di sini Allah menjelaskan wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Mungkin satu jumlah nggih kajenge paham. Dan barang siapa dan siapa orangnya yang melakukan seperti itu, artinya hitopnya itu kepada para suami nggih. Siapa orang yang seperti itu, melakukan seperti itu, faqad zalama nafsah. Sesungguhnya para suami itu menzalimi dirinya sendiri. Penjelasannya di sini bi ta'ritiha ila adzabillah. Jadi dengan urusan itu, urusan dengan mantan istri kita yang menyebabkan ila adzabillah, siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwan. Dan diperingatkan lagi, jangan kita mengambil atau memanfaatkan ayat-ayat Allah untuk apa ya? Bercandaan, guyon. Artinya apa? Ketika jenengan dengan hujah Allah membolehkan kita menerima uang tebusan dari perempuan, nang jenengan go bisnis, artinya jenengan melecehkan ayat-ayat Al-Qur'an. Gini apa batan? Allah Maha tahu. Ketika jenengan mempunyai niat yang tidak benar, sungguhnya faqad zalama nafsah. Artinya jenengan itu menzalimi diri Anda sendiri. Ngaten. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Nah, tadi tafsirannya Huzun udah jelas nggih, mazu'an biha bi mukhalafatiha. Jadi jangan geguyon apa sih bahasa Indonesia itu? Ya bahasanya melecehkan atau jangan melanggar ayat-ayat ketentuan Allah lah ngaten. Buat ejekan kayak gitu kan. Berarti kan jenengan mengecek ayat-ayat Allah ketika jenengan menjadi oknum memeras terhadap kaum wanita. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan Allah di sini mengingatkan, ingatlah
atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian semua, wahai para suami. Bukti nikmat yang telah diberikan Allah apa? Al-Quran menyuruh kita bokon nikah, ini lagi pembahasan masalah perceraian, berarti ada pernikahan. Gini apa badan? Al-Quran menyuruh kita untuk nikah. Ya pastinya orang menyuruh nikah, Allah juga memberi sesuatu lengkap kita semuanya. Sing dadi wong lanang dilengkapi alat sehingga nang teko ora anak. Nek nggih. Jadi bahasa nikah otomatis kan ya anak alat sesuatu sing apa ya? Ya kuwi lah sing bisa dipakai untuk kebahagiaan nikah. Sing bisa gede ora kudu dipompa, sing bisa nyiliki ora dipepesi. Nek nggih. Coba nek jenengan diwai sesuatu sing kayak pendungan gue bisa gedene ora bisa nyiliki jajal. Jenengan harus kerja ngadeg bayar kayak ngapa jajal. Artinya itu suatu nikmat dari Allah yang sungguh luar biasa. Dan ingatlah ketika dalam pernikahan jenengan di pengantin anyar. Kayak eling-eling nggih wong sing calon pengantin. Ketika jenengan lagi kesuwan karo sing wedon, eling-eling ketika pengantin anyar guni kayak apa saya karo sing wedon. Nggih napa mboten? Ketika sing wedon urung duwe anak, awak kasih api, bodine sih lumayan. Itu kan suatu nikmat dari Allah. Ketika diuji sedikit sing wedon wis mulai megar, jenengan melirik sing lain, akhirnya jenengan gampang arep jatuhna talak karo sing wedon. Auzubillahi min. Nah di sini Allah mengingatkan sekali wadzkuru ni'matallahi 'alaikum. Nah kalimat kalamullah ini jatuh memang setelah apa ya ada ancaman-ancaman para suami talak kepada kaum wanita. Kon dieling lah, kon sing eling, kelingan mien kayak ngapa gule buru-buru sing wedon. Nggih napa mboten? Ibaratnya apa ya? Bahasane jenengan cinta itu buta wis pokoke. Sing alang-alang itu terjang, gini apa badan? Orang urusan. Iya. Kayak siapa kang terapel penggunung dilakoni sing dalan angel pola kuwinane liwat dalan angel pot ge dilakoni gini apa badan? Eling-eling kang Indar jenengan calon pengantin. Demi siapa sih? Perjuangannya mbok luar biasa. Demi netepi dawuh Gusti Allah. Jadi ketika rumah tangga itu terjadi, Allah mengingatkan aja gampang apa ya masalah setitik langsung sing menyebabkan talak jatuh. Masalah kalau saged sanjang kados niki kula nggih diuji teng Gusti Allah. Ketika sengit banget karo sing wedon, kaisa gampang lho kalimat bisa apa yu, seolah seperti itu. Itulah ujian dari Allah sing sebenarnya. Makanya di sini diingatkan wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya enggak nikmat masalah itu aja, masalah jenengan sing apa ya masalah kewajiban sing dijelaskan apa nisa hukum harsul lakum apa ya dulu ya nisa hukum harsul lakum annasyitum. Jadi istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian katakan maka cangkulilah atau gaulilah istri kalian dari mana anda syitum daripada bagaimana jenengan yang apa diharapkan. Anak sing kiaman dengan cara berdiri, dengan cara duduk, dengan cara tiduran, dengan cara miring. Nah kayak gitu dulu dijelaskan. Itu kan suatu nikmat yang luar biasa. Nggih napa mboten? Itu Anda diperbolehkan untuk seperti itu. Menggapai nikmat yang sangat luar biasa. Jadi ketika rumah tangga makin kesini kan ya. Karo ngadeg wis bebeh, karo miring wis bebeh. Karena sesuatu hal mungkin ekonomi atau apa itu berpengaruh, maka ruwet rentengnya rumah tangga kerasa banget. Kira apa badan? Maka Allah di sini menegaskan sekali, kon elinglah nikmat-nikmat sing pernah diberikan. Gini nikmat kesehatan, jenengan bisa karo ngadeg karo turun mbok karena diwai nikmat kesehatan. Gini apa badan? Nah itu buat guru nikmatullahi 'alaikum. Kerubungan. Aja terus ketika apa ya sing wedon jebrot cetetik jenengan dela-dela nesu beda ketemu nang nggon kerjaan pusing meling-meling ewe Mustafa gue
Iya. Mau tahu kadang karo aku sing malah. Aku dadi kelingan. Aku Pak Haji keling banget apa. Deleng apa ora ya ya. Kelingan sing wedon kok. Nah, gue keling-eling. Astagfirullah. Ya orang mus kelingan orang kok piye? Iya. Ada ibu nah. Kelalen kok sing wedon karo nang sinang omah. Karena sembeling-meling nang jab. Ki Gusti Allah ngeling aja kayak gue. Wazkuru ni'matallah alaikum. Ya salah satu nikmat ya Gat. Ya di sini tafsirnya jelaskan nikmat bil Islam. Ya tentang Islam ya pasti memang alhamdulillah anugerah yang luar biasa. Kita menjadi umatnya kan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab wal hikmah. Nah, dalam Islam itu tentunya Kanjeng Nabi juga dengan membawa napa nggih Gusti Allah nurunaken Al-Qur'an lewat malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an kepada hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat itu yaitu berupa kitab yaitu Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an juga di sini jelaskan wal hikmah, juga hikmah ma fihi minal ahkam. Itu beberapa hukum ya termasuk dijelaskan juga ada hadis tentunya sunnah-sunnah yang telah dijelaskan oleh para masyayikh kita. Tujuannya apa? Ya'izukum bih. Yaitu untuk menjadikan kitab Al-Qur'an dan hikmah itu menjadikan nasihat buat kita semuanya agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang bersyukur nang lambe tok, Dur. Jadi bersyukur di sini tafsirannya perlu dijalankan. Bi antashkuruha bil amali bih. Jadi artinya cuma tidak syukur di lambe. Tidak hanya di bibir saja. Artinya kita melahirkan syukur kita pada Allah harus juga dengan amal. Jadi aku alhamdulillah ya Allah ya aku duit akeh. Tapi nyatane duit akeh kuwi diceketeng ora gelem berbagi karo kancane. Artinya jenengan syukure ukur nang lambe. Duitnya eman-eman untuk sedekah. Ya artinya jenengan enggak menjalankan syukur kepada Allah. Jenengan bolak-balik alhamdulillah ping 17 ketika ngamal cara-cara atau dipraktekna ya sia-sia. Gini apa mboten? Artinya syukur di sini Allah Mbah Suyuti juga menegaskan bi antashkuruha bil amali bih. Jadi sesuai dengan amalnya juga. Termasuk jenengan tindak kang dalem walaupun dalam keadaan capek kok kersa tindak ngene. Menghadiri rutinan, kesel-kesel ngantuk dilakoni. Ini jenengan melakukan kewajiban jenengan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kurang lambe tok. Jenengan melakukan nek nggih. Kesel dilakoni, ngantuk dilakoni. Ya kadang-kadang kayak Mustafa digandeli nang seweton mangkat bayi mus ya. Alhamdulillah. Berarti jenengan melakukan amal untuk mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan bertakwa kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Penghujung ayat ini di Allah ngendikan ngaten karena apa sebabnya? Banyak sekali orang yang dalam melakukan rumah tangga nggih tujuane gede ngomong iya aku arep balen karo kamu, aku arep maraini, aku arep berbuat baik dengan kamu. Tapi tujuannya ternyata hanya untuk menyakiti. Ketahuilah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Jadi orang-orang istilah Allah itu apa ya samar di sini maksudnya ragu atau samar itu tidak jelas lah ya. Bahasa samar itu karena la yakhfa alaihi syai'un karena Allah Maha pasti. Jadi tersembunyi dalam hati kalian niat buruk sekalipun setitik pun Allah Maha tahu. Jelas sekali jadi nggak ada istilah ragu lah. Ngaten nggih.
pun kelawas dari kita seterusnya. Burung. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahun. Berarti ayat selanjutnya ya. Ya. Wa idza talaqtum lan narikalane megat sapa azwaj. Megat an-nisa ing wong wedon atau ing istri-istri. Fa balaghna mongko tumeka sapa nisa ajalahunna ing masa iddahe nisa. Ai ing qatat iddatina tegese masa akhire iddah nisa sampai masa iddahnya berakhir ngaten. Fala ta'duluhunna mongko aja nyegah sapa sira hunna ing nisa. Tafsiranipun utawi dawuh fala ta'duluhunna iku khitabun, dados khitab atau tujuannya atau khitabnya dibicarakan kepada li auliyai kadhe para wali. Maksud para wali nikah. Aitam nauhuna tegese nyegah sapa aulia para wali nikah guna ing nisa nyegah min ayang kihna saking yen to nikah sapa nisa azwajahunna ing pira-pira bojone nisa. Ini maksudnya jama untuk semuanya lah ya, maksudnya bukan berarti nisa punya beberapa suami, itu bukan. Ini azwajahunna yang dimaksud itu adalah bagi semuanya para suami lah. Ai mutallaqina tegese wong kang megat, berarti ya rijal lah nggih, para suami lahunna datang nisa li anna sababa nuzuliha karena teman sedune sebabe temurune ayat niki dawuh niki nggih menika wau wa idza talaqtumun nisa fa balaghna ajalahunna al ayat iki sebab musababe anna ukhta Maqil bin Yasarin teman sedune dulur wedone Maqil bin Yasar talaqaha mongko nalak sapa talaqaha mongko nalak ha ing ukhta Maqil bin Yasar, maksudnya mentalak kepada saudarinya Maqil bin Yasar. Siapa yang mentalak? Zaujaha, suaminya ukhta Maqil bin Yasar. Paroda mongko ngarepaken sapa zaujaha bojone uhtami Maqil niku ayara jing yen to rujuk sapa ayara yen to rujuk ha ing ukhta Maqil bin Yasar famana mongko nyegah sapa Maqil bin Yasarin Maqil bin Yasar kama kaya dene keterangan rahu nyirakaken hu ing ati sapa al hakim imam hakim. Idza tarauta warikalane saling ridho atau saling rela sapa suami istri. Ai azwaji tegese pira-pira suami wanita ilan pira-pira istri. Bainahum dalam antarane suami istri niku wau azwaj wan nisa. Rujuk bil ma'rufin kelawan kesaenan. Ai sarengan tegese ing syariate zalika utai mengkono-kono mazkur. Ainahyun tegese maksudnya zalika menika ainahyun tegese nyegah anil nguduli saking nyegah wong kang nyegah nikah. Iki menika wali niku wau. Yu'adu den dadi nasihat atau dinasihati bihi kelawan kitab nggih. Man wong kana kang ana sapa man ana minggu saking sira kabeh niku yu'minu beriman sapa man billahi lan Gusti Allah wal yaumil akhir lan iman datang dina akhir li annahu karena teman sedene man iku al muntafa ngalap manfaat sapa man bihi kelawan yu'adzu niku atau kitab nggih saged nasihat niku nggih saged zalikum utawi mengkono-mengkono niku wau fala ta'dulunna niku aitar kula nguduli ilaras tegese meninggalkan nyegah nikah iku azka luwi bagus ay khairun tegese luwi bagus lakum kadwe sira kabeh wadharun lan luwi suci lakum kadwe sira kabeh walahum lan kadwe wong kang niku wau gelem tinggal nikah lima kadwe barang yuhsya den kuwatiraken ala zaujaini ngatasé suami istri
minar ribati nyatane sifat mamang. Ini kalau jelasaken lagi. Bisa babil alaqati kelawan sebab hubungan bainahumai dalam antarane zaujain menika suami istri. Wallahu alaihi wa Gusti Allah iku ya'lamu mau dan ini sapa Gusti Allah. Ma ing perkara atau hukum ingatan saged fihi kang iku tetep ing dalem ma al maslahatu utawi kemaslahatan atau kesainan maslahat. Wa antum hale utawi Gusti Allah. Nawu menika dados wawu hal. Jadi misalnya ngarepe al wawu halun antum dhamirun munfasilun mabdun ala sukun la mahal min al i'rab ila akhiri lan iku ngirepe kan ngaten terus niki wawune wawu hal atau terus hal. Wa antum hale utawi ngaten maknanipun wa antum hale utawi sira kabeh iku la ta'lamuna ora padha ngawuri sapa sira kabeh. Aidzalika tegese mengko mazkur fattabi mongko manut sapa sira kabeh awamirihi aw amrih wonten kitab manut dateng dawuh-dawuhe Gusti Allah. Niki ayat nggih. Tak lamun Mas, tak lamun. Nggih, ayat. Wis akhirnya lah lamun. Ya. Untuk ayat selanjutnya berarti ayat 233. Masih penjelasan tentang talak. Dan jika kalian wahai suami-suami menceraikan istri kok sampai tiba masa waktunya, masa waktu ngidahnya, fala ta'duluhunna. Nah ini kalau nggak pakai ilmu tafsir ini bingung ini para penterjemah. Nah kalau nggak ada tafsir, ilmu tafsir gimana mau mengartikan? Pasti artinya cuma dan jika para suami mentalak istri sampai tiba waktu ngidahnya, fala ta'dulunya, dan jangan mencegah menikahkan lagi ke para suaminya. Kan bingung. Ternyata niki khitabnya yang dimaksud fala ta'duluhunna itu dilarang bagi para wali, ya. Para wali dilarang para wali untuk mencegah pernikahan. Paham badan? Ini berlaku tentunya bagi ya semuanya lah, nggak cuma masalah yang udah dicerai atau yang belum pernah menikah. Artinya Allah sangat menegaskan sekali jangan sampai wahai para wali nikah itu melarang pernikahan ketika ada memang sesudah sebenarnya kaum lelaki dan kaum perempuan sudah memenuhi syarat pernikahan, panjenengan sebagai wali melarang pernikahan itu terjadi. Apot mbok. Punten aku pamit ya. Nggih. Manusia konganan lagi kritis menurut. Mungkin ini mudah-mudahan nyuwun pendongane sedaya keluarga besaripun saudara kita Mas Yuli ada yang sakit, mudah-mudahan beliau secepatnya diangkat penyakitnya. Amin. Beri kesehatan lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti di ICU sekarang. Anu lagi kritis. Salam para keluargane. Assalamualaikum. Engko lagi ngatur ya. Tinggal Gus. Hati-hati ora usah ajal, ora usah buru-buru sing Mama saya suwe apa? Lagi kan. salam karo Mama Sel keluargane jalan kabeh. Oleh kurang anak-anak. Menjenengan ditinggalkan di Bali. Nggih. Insyaallah kan insuk Pak Lukman arep ngerti. Oh iya, Iskandar. Ya salam lamun bae jenengan sing hati-hati ora sampe rusuh. Monggo sedulur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dawuh fala ta'duluhunna niki khitobe atau pembicaraannya itu kepada para wali nikah. Jadi Allah sangat melarang sekali kepada para wali nikah mentang-mentangan jenengan duwe hak wali ketika jenengan ora setuju karo pasangane sing diwalini jenengan melarang.
Itu sangat berbahaya sekali. Karena Mbah Suyuti juga menjelaskan di sini apa maksudipun fala ta'duluhunna niku wong diwaos jadi nggih pun ngandhap tapi nggih kula jelasaken mawon mun kadung dibahas nggih. Tengah akhir ayat wau dipun jelasaken lima yukhsha ala zaujaini minar ribati bisababil alaqati bainahuma. Ngaten. Karena dikhawatirkan ketika sejoli ini kok ditentang atau enggak diizinkan menikah, nanti ada kejadian sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Minar ribat bisababil alaqati bainahuma. Karena biasanya wong pengen nikah itu kan udah ada apa ya, saling cinta, saling mengenal, udah pasti saling mencintai. Konang wali dilarang untuk melakukan akad nikah, nah itu bahaya sekali. Maka Allah di sini dawuh fala ta'duluhunna. Jadi jangan sampai mencegah orang yang mau menikah. Yang penting udah sesuai dengan syarat-syaratnya lah. Itu masalah sebenarnya yang udah memang janda, udah duda, itu apa yang janda masa idahnya sudah berakhir kan ngaten, atau yang dulu jelaskan yang janda yang talak bain itu terjadi kayak gitu kan, belum boleh menikah lagi sebelum menikah dengan orang lain kan ngaten. Nah ketika memang dia sudah menikah dengan orang lain kok cerai lagi terus pengen kembali lagi dengan suami yang awal, ya boleh ketika memang idahnya sudah selesai. Nah ketika seperti itu jenengan sebagai walinya jangan sampai mencegahnya. Itu sangat berbahaya sekali. Karena ditakutkan nanti kalau sampai terjadi seandainya jenengan punya jadi wali, kita semuanya jadi wali, kok yang mau menikah kita larang. Kalau sampai terjadi zina karena kita melarang mereka tidak menikah, melakukan hubungan di luar nikah, kita ikut menanggung dosanya. Auzubillahi min. Ya mbok repot. Ya Kang Irfan. Melu ngrasakna nikmat ora, karena jenengan ngelarang dadi wali ora gelem ngrestui pernikahan, ora gelem maleni sing nikah. Kok mereka melakukan zina. Jenengan melu kurang dosane, mbok rugi. Rugi. Kok eling-eling kita semuanya. Jadi men aja dengan alasan apapun, beda orang seneng karo calone, kan anu lah kayak wong karemeng sore apalah alasannya ini itu, kok akhirnya melarang pernikahan. Tapi nek alasannya karena wongnya kurang api kan nakal ya tuh pripun. Nah ketika di sini memang kalau sudah kan belum dijelaskan nggih. Pertanyaan jenengan sebenarnya belum kula waos ayatnya. Nggih jawabannya kula waos riyen. Idza taradau bainahum bil ma'ruf. Ketika memang calon mempelai ini udah saling rela, udah saling ridho untuk tujuan yang ma'ruf, kebaikan yang luar biasa, tetap jenengan sebagai wali anggapan jenengan itu tidak baik apapun, jenengan tidak sebagai wali dilarang sekali untuk melarang. Karena memang ini ngebet. Karena Mbah Suyuti itu dijelaskan di sini 5 karena suatu perkara yukhsha dikhawatirkan ala zaujaini. Sing mau mencari zaujaini itu maksudnya suami istri dan calon mempelai itulah yang mau melakukan nikah. Minar ribati bisa babatil alaqati bainahuma. Ribat kan sifat mamang, ketakutan, kekhawatiran kita. Mereka melakukan hubungan gelap. Ayo jenengan tanggung jawab. Karena ketika mereka sudah berhubungan, artinya berhubungan itu artinya saling mencintai. Wis padha wae seneng ae, wis padha wae muncul. Pengen halal kok nang jenengan ora dihalalkan. Mereka melakukan menerjang hukumnya Allah. Ayo dosa apa jenengan? Nah Allah sangat menegaskan sekali apapun alasannya itu, walaupun jenengan punya hak wali, Allah menegaskan di sini fala ta'duluhunna, dan jangan mencegahnya. Karena takut terjadi
berlaku untuk orang tuanya apa yang Wali itu kan ada wali hakim. Soalnya wong tuane nggak ada, jenengan jadi kan otomatis nanti jatuh ke kakaknya, jenengan jadi wedon. Otomatis jenengan jadi wali penggantinya wong tua. Jadi waline adine jenengan. Jenengan duwe hak wali. Ketika adine jenengan pengen menikah apa ya dengan apa calon mempelai laki-laki, walaupun jenengan ora seneng, tapi jenengan nggak boleh mencegah mereka untuk melakukan nikah. tapi nek untuk orang tuanya mah yang masih bisa bagaimana? Maksudnya Wali orang tuanya malah orang tua aslinya loh. Makanya jadi lebih kenal lah. Wong tuanya kan mungkin orang cocok gitu. itu sebenarnya sih semuanya itu bisa berjalan dengan sesuai dengan apa ya. Kalau memang ahlan wa sahlan. Kira-kira kopi punten. Jadi kayak gini. Kalau memang orang tua, sebenarnya orang tua kan jadi wali punya hak gitu kan untuk cara menentukan milik mantu, memang itu punya hak, itu babnya lain lagi. Ketika jenengan punya hak itu, ketika jenengan mau melarang, otomatis ada konsekuensi dari itu jenengan melarang. Ketika jenengan yakin, oh anak wadokku bocah soleha, insya Allah menurut cara aku, insya Allah tidak mau mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, boleh. Ketika jenengan nggak yakin, pun jenengan bisa memandangkan gini, kok anakku seneng banget kalau si anu, kok kalau sampai saya larang, jenengan ada kekhawatiran mereka menerjang hukum-hukumnya Allah, jenengan jangan sampai melarang. Itu semuanya insya Allah kalau orang berumah tangga apa dalam suatu keluarga tahulah bisa membaca gitu. Kalau ini bocahnya ngerti hukum, bocahnya insya Allah manut karo wong tua, ya boleh jangan mencegah. Artinya ya harus tanggung jawab dengan jangan mencegah itu. Tunjukkan dengan yang lebih baik lagi mana, kan bisa diarahkan. Itu memang kalau bahas masalah ini mandan rudet ya. Tapi insya Allah ini penegasan Allah itu jangan sampai lah sebagai wali itu mencegah ketika memang kedua mempelai ini udah saling mencintai. Ini gue dalil bagi para sing biasanya cuma zaman siki gitu. Gue dalil kan supaya wong tua nek zaman mien kan zaman mien apa ya gudel manut kebo akhirnya siki kebo manut gudel kan ya gue peribahasa seperti itu. Nek zaman siki kan biasanya jadi wong tua manut karo anak nek zaman siki. Nah atas dasar itu mulanya sing jenenge kalau muntuk ya luas sekali dari kandungannya. Jadi tinggal penerapannya gimana sih, kan begitu. Oh ini ketika anak kita berhubungan sudah menakutkan, mengkhawatirkan, wis kantet terus ngeliti bareng, dipisahkan ki bahaya malah. Nah jadi kan jangan berani mencegah. Karena ditakutkan di sini dikhawatirkan yukhsad ana zaujaini minar ribati bisa berbeda alaqati bainahum. Jadi mau terjadi hal-hal hubungan gelap sing kita orang ngerti. Nah, jenengan pengen cari aman sebagai wali, ya wis nikahna bae lah. Suwen teman mbok iya Mas Muni. Nikahna bae aman halal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ahlan wa sahlan. Oke, pas banget bahas masalah buat bojo. Oke. Allah dawuh ya. Allah dawuh fala ta'duduhunna. Jadi bagi para wali khitabnya ternyata tafsiran Quran di sini khitab lil auliyai ay tamna'uhunna min ayyakihna azwajahunna. Jadi maksudnya para khitabnya ini buat para wali nikah. Para wali itu Allah dawuh dilarang mencegah kepada kedua mempelai yang mau menikah. Maksudnya mencegah. Ya kan ada kalanya wali nikah itu enggak setuju, Mbok. Oh, gitu. Oh, kae sih aku ora setuju karo kelak karo nikah nah putriku, aku ora nikah nah adikku. Wali kan bisa sebagai kakang, kalau wong tene kan kakang. Aku ora cocok karo kae. Timba Suyuti di sini menjelaskan apa alasannya
kandungan dari fala ta'duluhunna itu khitabnya kepada wali, dilarang mencegah pernikahan orang yang mau menikah. Karena alasannya di sini lima yukhsha ala zawjaini minar ribati bisababil alaqati bainahuma. Jadi dikhawatirkan terjadinya hubungan gelap, ya, alaqati bainahuma itu hubungan gelap. Biasanya orang berhubungan udah saling mencintai. Ketika alaqah itu saling mencintai itu udah luar biasa. Kok sama wali nikah itu dilarang sampai terjadi hubungan gelap, melanggar peraturan Allah, maka jenengan orang merasakan nikmat tapi melu ulang dosa. Yang kita bahas tadi, wow Kang Ilva. Ketika yang mau menikah ini dilarang, orang waktu mau dilarang kan nggak terjadi pernikahan. Yang punya hak menikahkan adalah wali. Ketika wali mencegah, tidak memperbolehkan mereka menikah, kok mereka melakukan hubungan gelap, ya wali ini ikut menanggung dosanya. Auzubillahi min ya rugi. Mau dibahas sing nikmat, ya mereka pasti kena dosa mereka. Wali juga ikut menanggung dosanya walaupun nggak merasakan nikmat. Alasannya apa? Mencegah pernikahan mereka. Nanti kalau udah nikah dosanya gimana Pak Haji? Dosanya tetap dosa. Ya, tapi kan kita yakin, ya bukannya apa ya. Tapi intinya ya ini lagi menjelaskan khitabnya fala ta'duluhunna itu. Jadi khitabnya buat para wali nikah. Kalau diterjemah jangan terjemah nggak ada penjelasan fala ta'duluhunna itu khitabnya kepada wali. Yang ono dibuka kan terjemah Al-Qur'an kayak sing terbitan nang Kang Debak. Paling di sini hanya menjelaskan terjemah dan jangan mencegah pernikahan. Ono geliatin nang terjemah. Tibi wasilah kita majelis seperti ini ngopi bareng dodong guri dengan ilmu tafsir inilah kita jadi tahu apa ya kandungan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah. Jadi karena di sini juga dijelaskan sabab musababnya atau asbabun nuzul ayat ini belum saya terangkan nggih. Di anna sababa nuzuliha anna ukhta Ma'qil bin Yasar talaqaha zawjaha fa arada ay yarati'aha famana'aha Ma'qil bin Yasar kama rawahul Hakim. Terus wonten ing hadis Imam Hakim ini menjelaskan asbabun nuzul ayat ini yaitu wa idza talaqtumun nisa afa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna. Itu dulu ada saudarinya Ma'qil bin Yasar itu kan dicerai sama suaminya nggih. Nah, ketika pengen rujuk kembali, nah sahabat Ma'qil bin Yasar ini mencegahnya. Jadi nggak membolehkan, enggak. Dulu udah saya nikahkan kamu kok, udah nikahkan kalian. Ketika saya udah nikahkan kamu ora api karo adikku, karo sedulurku lah. Ini di sini menjelaskan ukhta Ma'qil, artinya saudarinya Ma'qil. Ma'qil melarang kepada mantan suami saudarinya itu untuk rujuk kembali. Nah, ketika Ma'qil melarang seperti ini, nggak mau menikahkan, turunlah ayat ini. Padahal mereka keduanya udah saling rela, pengen sekali menikah antara saudaranya Ma'qil dengan mantan suaminya. Jadi karena Ma'qil sakit hati, nah itu seperti yang jenengan tanyakan. Kan jenengan tadi pertanyaan gimana, dia ternyata calonnya itu orangnya nggak baik, inilah itulah. Tapi ternyata di sini idza taradau, udah mereka saling rela. Mereka punya komitmen untuk melaksanakan mahlik rumah tangga yang penuh dengan kebaikan. Idza taradau bainahum bil ma'ruf. Nah, jadi nggak bisa buat alasan
walaupun jangan jadi wali nikah untuk mencegah mereka menikah lagi. Makanya Allah menurunkan ayat ini. Atas niku Mas Ade, pertanyaan yang bagus sekali. Wala ta'duluhunna, tetap jangan mencegahnya ketika mereka memang punya komitmen untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan kebaikan. Ya intinya kalau jenengan mau mencegah, kok jenengan punya keyakinan sebenarnya putri jenengan atau adik jenengan itu yang mau jenengan nikahkan, kok jenengan cegah, kok jenengan yakin tidak akan menerjang hukum, yaitu terserah Anda. Jadi kalau memang jenengan nggak yakin, wah ini kalau dicegah kok bisa-bisa kok menghotel gelap-gelapan, ada kekhawatiran seperti itu, ya nikahkan secepatnya. Jangan berani mencegah. Zalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah itu semua. Nah di sini zalika tafsirannya nahyu 'anil 'uduli. Nah ketika jenengan apa ya? Zalikum azka lakum wa adhar. Nggih. Ketika jenengan mampu melakukan seperti itu, walaupun atine jenengan perih sebagai wali, walaupun orang setuju jenengan menikahkan dengan dia. Di sini dijelaskan kok jenengan bisa meninggalkan itu, artinya jenengan mau menjadi wali tetap menikahkan. Subhanallah, Allah membahas di sini yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau memang jenengan benar-benar orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada adanya hari akhir, kok jenengan bisa meninggalkan seperti itu. Allah dawuh di sini, dzalikum azka lakum wa athhar. Bahwa itu semuanya itu lebih bagus, azka lebih bagus, wa athhar dan lebih suci. Artinya jenengan bisa jadi orang yang luar biasa. Nek nggih, perih-perih sih melangati lara. Soalnya orang ikhlas aku nikahna. Kalau orang yang tidak kita setuju, tapi apapun alasan itu, Allah menegaskan fala ta'duluhunna. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, ini jawabannya dilengkapi sekali akhir ayat. Gusti Allah dawuh, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lah yang Maha tahu ke depannya. Ketika jenengan menjustis calon sang suaminya, jenengan menjustis dia itu jelek, dia itu orang nggak punya, dia itu akhlaknya buruk. Allah menegaskan wantum la ta'lamun. Allah menegaskan wallahu ya'lam. Sebenarnya Allah lah yang Maha tahu. Ya ngapunten, ketika jenengan menjustis seperti itu, apakah jenengan bisa menjamin bahwa yang jenengan justice buruk akan buruk selamanya? Kok enggak? Artinya Allah yang Maha tahu. Ketika jenengan menjustice kalau dia itu kere, orang nggak punya, apakah jenengan bisa menjamin kalau dia mau kere selamanya? Kok nggak bisa menjamin? Artinya antum la ta'lamun. Berarti Allahu ya'lam. Luar biasa ini penjelasan ayat terakhir. Menjawab pertanyaan Kang Ade tadi. Bagus sekali pertanyaannya. Bok mudang ya Kang Irwan. Bisa sambil ngantuk. Nikmati saja Kang Irwan. Udah bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku sedang menjadi teman. Aku senang hari Kang Irwan. Jadi ngantuk kan mudeng kok. Maksudnya pertanyaannya nyambung. Alhamdulillah. Subhanallah. Maka dari itu dzalika fattabi'u amruh. Jadi maka dari itu di sini Mbah Suyuti menjelaskan dalam tafsirannya, maka dari itu maka kita manutlah, ikutilah apa yang didawuhkan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal walidatu yurja'na al-ayah wallahu a'lam bishawab. Ayo ini anu
Kamu fit? Mboten. Haji. Bisa toh? Bisa yuk lah aman. Wis mampu. Barutin. Pun Pak Haji. Ayo, Haji. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wa yakafi mazida. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama Amin. sultanik. Rabbana zalamna anfusana. Amin. Wa illam taghfir lana Amin. warhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ighfir lana Amin. waliman ahsana alaina Amin. walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Allahumma shalli ala Amin. sayyidina min jamil ahwali wal afat. Amin. Amin. Sayyid wa tarfa'una bi Amin. 'indaka 'ala darajat wa tuqaddimuna bi Amin. afdal ayatin min khairat fil Amin. hayat. Allahumma inna Amin. nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyyika Amin. wa hubbal 'amali Amin. birahmatika ya arham. Amin. Allahumma Amin. ja'alna awladan Amin. min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Amin. Allahumma Amin. Amin. salamatan fi jasad Amin. Amin. wa taubatan qabla al-maut. Amin. 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 Allahumma Amin. 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 nas'aluka wa fi hadzal munasabah Amin. ya Rabb ya Allah. Amin. Istajib du'ana jami'an ya Amin. Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa Amin. qina adzabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun alal mursalin Amin. walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma Warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
salimna wal muslimin binabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya mu'miyu ya matin ibdi syarran zalimin ya amanal ghaifin najina bimman nahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.